Wah, bahkan sinetron paling honor terkecil gue pernah 30.000 bro. Berapa tahun kemudian itu dulu mas, parah itu pakai uang mama juga. Kamu ternyata nggak jadi dibayar. Tuh sama Om Ito tuh. Lucu banget. Kamu kok mirip banget sih sama itu. Ponian lagi. Baik yang bilang ya Amina sama Bible mirip tuh. Iya ya. Iya. Del Piero kemarin habis berapa Bu itu? Ya ada lah. Miliar tapi. Enggak Jisoo the next BA-nya. Waduh. Hello, we need to talk. Assalamualaikum guys, ini sudah ada Mas Bro Hito nih. Hola, ngeliatnya gue berarti kesini ya? Ke aku aja. Oh iya juga ya. Iya. Katro nih, sorry. Aduh, gimana bro? Kabar sehat? Sehat. Alhamdulillah, ini puji Tuhan. kita sama-sama Pahmud ya, Papah muda. Masuk muda gak sih ini kita? Kita udah tua sih kayaknya. Lu berapa bro? Sekarang 28. Lu 94 ya? 94, 95 ya. Bro berapa? 93, iya. Berarti bro 29. 29. Tua apa muda sih kita? Gak tahu nih. Gua bulan ini masuk 30 tuh udah kayak waduh. Makanya tadinya tuh sangkainku sama ibinimu. Jadi aku sama biniku juga. Karena aku tuh di sini itu podcastku itu paling banyak orang suka itu kalau couple sama couple. Nah, pas nih kita pembahasannya enggak ada bini-bini. Kita bahas aja yang biasa yang enggak kita bahas. Oh gitu, siap. Gitu. Tapi gimana, Bro? Setelah jadi bapak muda itu, kan kalau nggak tahu ya, kalau di luar negeri ya, aku lihat kalau di luar negeri nih ya, cowok itu lebih suka singlenya lama, cewek juga gitu. Emang iya? Iya. Maksudnya single nggak mau nikah, jadi kayak ya udah dia ya punya girlfriend ataupun punya FWB-an, udah sampai 30-an baru nikah. Nah kita ini kan umur belum 30 tapi udah punya anak. Iya sih. Nah itu gimana kalau kamu bro? Ya hitungannya mungkin dia itu dibilang papa muda gak sih? Gue juga masih gak bisa mengkategorikan papa muda tuh umur berapa, mamah muda umur berapa. Cuman bisa. Karena ya bokap dulu married telat sih, umur 36 tuh udah tua ya. Tua gak sih? Enggak lah ya, kalau buat sekarang kayaknya enggak ya. Tua, kalau married umur 36 tua menurut ya? Kalau menurut orang Indonesia tua. Karena kan cewek aja di 24, 25-an gak nikah pasti udah ditanya-tanyain mulu kan. Oh tapi beda sama nyokap 12 tahun. Jadi kayaknya nyokap masuk usia pas nikah, bokap yang udah lewat. Tapi cowok enggak lah ya. Cowok mah enggak. Cowok sih kayaknya umur 30-an juga nikah masih dianggap gak apa-apa. Karena dia kan kayak mau nyari rezeki dulu, iya, persiapan bisa. Nikah. Walaupun gue selalu yakin sih kalau nikah itu nggak harus nunggu punya rezeki, tapi dengan menikah rezeki jadi banyak. Benar. Ini bapak Scarlett kan jadi banyak kan. Ibu Scarlett tuh bapak Scarlett. Ya nggak dulu sih nggak ada pikiran gitu ya. Dulu pikirannya pasti mikir ya makanya gue pacaran aja berapa ya? 8 tahun apa? Sampai lupa gue. Lu 8 tahun pacaran bro? Dari 2013. Gokil. Gimana bro pacaran bisa lama gitu? Gak ngerti juga, gue juga bingung. Jadi pacaran 8 tahun. 8 tahun. Merit nih udah masuk usia 2 tahun nikah. Jadi pacaran lu lebih lama dari nikah? Iya. Kan biasa ada orang pacaran 2 tahun atau setahun, nikahnya 8 tahun. Ini 8 tahunnya pacaran. Iya. Ya kalau nikahnya kan udah gak kehitung kan sampai kita dipanggil Tuhan kan. Ya tapi 8 tahun itu bahkan gue Feli tuh pacar pertama gue bro. Hah? Iya, gue pacaran pertama umur 19 itu sama Feli. Jadi pacaran pertama dan terakhir? Gokil. Tapi ya itu gue bingung jalaninnya nggak berasa lama bro. Gak berasa lama tapi tuh mungkin kalau pikiran cewek lama banget ya masuk 4 tahun 3 tahun 4 tahun tuh kok nggak ada gerakan ngelamar kayak tunangan kayak itu buat cewek mungkin udah lama nih orang mau ngapain sih nunggu apa gitu. Sedangkan gue selama 8 tahun itu ya mikir ya kejar karir dulu buat maksudnya nabung beli rumah beli biasa laki-laki kan persiapan buat nanti kalau udah punya keluarga biar nggak keteteran gitu. Tapi akhirnya persiapan dulu atau tetap nikah dulu sebelum persiapan? Akhirnya ya bareng sih masuk. Udah ada rumah baru. Udah pokoknya intinya aku udah ada rumah dulu lah baru siap seenggaknya buat nikah. Tapi anak-anak semua sehat? Sehat puji Tuhan. Masih syuting? Gua udah mau 2 tahun bro masuk Agustus besok nih kayaknya 2 tahun nggak stripping gitu. Nggak stripping syuting kan bro naiknya gara-gara sinetron kan. Bro tuh sempat naik banget di sinetron. Tapi iya sih ini dan sampai kapanpun sih gue pasti akan balik ke dunia sinetron. Cuma pasti. Untuk terdekat ini karena anak-anak masih kecil-kecil bangun bonding juga pengen mungkin ambil ke web series yang berapa belas episode selesai. Seenggaknya maksimal sebulan 2 bulan tuh cut dulu lah bisa liburan sama keluarga main-main dulu kemana. Terus ntar ambil lagi project yang ya kayak gitu web series dulu. Tapi ya berhubung ini kan lagi sambil dari Scarlett juga masih warawiri ke sana sini. Jadi belum bisa komit ambil ini itu dulu setahun ini.
Tapi ditargetin nggak sih sama bro? Kan kalau pekerja di industri hiburan tuh kan emang dia harus bekerja baru bisa bisa istilahnya buat menjalani hidup, untuk bayar tagihan, bayar listrik, bayar rumah. Nah kalau gitu gimana bro? Apa memang udah siapin tabungan buat supaya kalau saya nggak kerja juga 2 tahun aman gitu? Ada pemikiran kayak gitu. Makanya dulu kayak salah satu triknya ya, gue jujur orangnya paling nggak bisa nabung sebenarnya. Nggak bisa nabung? Iya, kayak nggak bisa. Makanya sekarang aja gue kayak nggak bawa dompet. Gue nggak bisa tuh, dompet tuh pasti kosong juga kalau dibawa nggak ada isinya. Jadi apa by card kan sekarang. Iya, tapi sekarang apalagi tinggal scan makin bahaya sebenarnya. Nah terus gue itu dulu kayak ngambil rumah sengaja tuh, honor gue gak biasanya sebulan 2 kali ngambil gitu ya, gue diemin aja. Gue udah deal ke kantor, Pak Bu aku nitip aja ya, aku kerja aja dulu, hidup biar by uang endorse aja. Kalau buat makan, buat bensin, buat ya kebutuhan hari-hari ya pakai uang endorse saja. Tapi uang dari sinetron tuh aku tabung di kantor. Nanti kantor begitu tuh di agensi? Di PH. Nitip ke PH sinetronku dulu. Sekarang sih udah nggak boleh ya. Udah nitip, maksudnya jadi ntar aku pas begitu bayar rumah enakan cash, jadi udah selesai gitu, nggak ada pikiran bayar cicilan. Karena kalau nyicil gue takutnya ntar sewaktu-waktu kaget gue lagi gitu ya? nggak ada, gue nggak bisa nyicil, beban kan. Jadi ya udah, gue hidup ada-adanya aja. Tapi sama sih, aku juga punya prinsip juga nggak suka nyicil. Jadi kalau udah punya kemampuan baru beli. Even beli handphone juga gitu dulu. Gitu? Kalau punya kemampuan baru beli. Tapi kan berarti PH-nya beruntung punya kamu bro. Dengan bro nggak ngambil kan dia punya putaran cash flow-nya lebih bagus. Mungkin ya. Dan itu jadi ternyata. Berarti boros kamu orangnya bro. Iya bisa dibilang. Tapi boros untuk hal yang nggak penting bro. Oh iya. Kayak beli apa? Tiba-tiba beli mobil. Itu sampai lu tanya, enggak juga. Wah kalau gua kayak Atta Halilintar mau belinya mobil. Oke ya. Gua dulu tuh sampai bingung. Kan banyak penghasilan sinetron bro. Gue juga bingung. Begitu kalau ada yang ditanya, jadi apa tuh duit ini? Apaan ya? Ya paling muter di rumah, gua supply ya, kasih ke keluarga, ke orang tua. Berapa? Biasanya dulu pada zaman itu ya, bukannya sinetron tuh lagi bagus-bagusnya ya. Kayak bro dulu mainnya di ini ya, apa? Yang motor-motor itu kan? Iya, anak jalanan, anak apa satu lagi? Anak langit, anak udara, anak kompleks kan. Sekarang ya. Iya, anak tapi rumahan. kan tuh katanya termasuk sinetron bagus kan waktu itu. Pasti kan bayarannya tinggi bro. Ya tapi 10 sampai 30 juta per episode katanya. Ya bisa itu dong. kayaknya bisa. Cuma maksudnya tapi kan sistem pembayarannya juga apa ya, gimana ya, PH sinetron tuh semua begitu bro, nggak bisa langsung di muka. Jadi ya gimana sih On? Kayak nabung. Gue sampai gitu lupa ya? Sistem pembayaran kita. Sebulan 5 episode atau 10 episode. Oh sebulan cairin 5-10 episode. Tapi sampai sekarang semuanya udah lunas apa masih ada tunggakan? Kayak masih ada deh. Karena ya maksudnya masih ada yang belum kebayar juga. Nah gue parahnya gitu, karena gue gak ada manajemen ya. Begitu COVID kan semua pembayaran kalau dulu harus ke kantor tuh pakai by giro gitu bro. Jadi nebus. Nah sekarang tuh apa-apa ditransfer kan. Pas gue cek, ya maksudnya kayak ada yang belum nih kayaknya. Gitulah. Ya jadi ya gue positif juga ya PH-nya kalau punya talent kayak positif thinkingnya ya. Orangnya terlalu positif, terlalu baik bro. Tapi terus terang ya bro, emang kita tuh harus baik sama orang. Iya. Tapi untuk kayak gitu sih bro kan udah kerja bro. Itu hakmu bro. Iya makanya gue ya gitu. Wih muncul ada Scarlett lah. Emang iya. Oh gitu. Kan Scarlett selalu mensupport kita juga. Kayak ngalihin pembicaraan ya. Karena kan kalau dihitung ya, dulu tuh aku sempet iri tuh sama, bukan iri ya, kayak keren juga ya pemain sinetron kayak bisa 300. Berarti kan kalau 10 juta itu per bulan 300 juta. Kalau 30 juta berarti kan per bulan itu 900 juta. Aku bilang, gile. YouTuber lu kayak ada apa-apanya nih kalau jadi YouTuber. Tapi ternyata setiap orang tuh punya bidang dan punya jalan rezekinya masing-masing gitu. Benar. Karena kan kalau di sinetron tuh kayaknya enak ya, udah diatur ini itunya, kayak ya emang nggak ada kerjaan, nggak ada yang enak ya, cuman kayaknya udah diaturin gitu, ada skripnya. Kalau YouTube kan bener-bener gamblang, udah lu nge-shoot sendiri, lu ngedit sendiri, lu nge-videoin sendiri, lu mikirin konsep sendiri. Kalau jelek view, lu syutingnya tetap, tapi kalau jelek lu nggak dapet duit. Kalau dapet, kalau bagus itu belum tentu juga dapat duit. Jadi gamblingnya terlalu gede. Kalau sinetron kan mau rating lu bagus atau jelek lu pasti dibayar dong bro. Iya. Gak mungkin kan tiba-tiba rating lu jelek, kami gak bayar ya kamu rating udah syutingnya karena rating jelek. Enggak kan. Ya cuma kalau sinetron kan ini rating jelek ada potensi judulnya bungkus cepet kan. Jadi kita gak bisa ngebayang, wah nyampe sebulan kan nih tayangan kita, juga kita gak bisa bayangin. Tapi paling enggak yang udah di syuting pasti dibayar dong. Iya. Tapi kalau dulu tuh enggak bro. Gua bisa jadi ada juga PH yang maksudnya
Dulu ya awal-awal banget gue syuting nih, udah cuma gue 2 episode bro. Episode kedua gue mati ketabrak truk ceritanya. Udah nggak tayang. Jadi gini peraturan PH ya, kalau nggak tayang honornya separohnya. Oke. Honornya 50%. Belum kepotong pajak manajemen, dulu masih dalam manajemen kan. Belum pajak ini bla bla bla. Itu dari yang honor gua zaman dulu masih 2.500.000. Berarti kan gue terima 1.250.000, itu pun belum kepotong yang lain-lain kan. Wih, syutingnya bro, callingan misal dari jam 9 pagi. Karena kita ya namanya anak baru gitu, nggak mungkin dapat langsung peran utama kan. Mau jadi peran adiknya siapa yang gini-gini. Masih kecil juga bayarannya kan? Ya itu bro, maksudnya masih awal-awal dulu berapa? Awal-awal, kalau apa untuk sinetron? Sinetron awal-awal dulu. Oh bahkan sinetron paling honor terkecil gue pernah 30.000 bro. Tapi zaman gue SD ya, ikut-ikutan jadi figuran, jadi ekstras di kelas gitu. Itu seharian full bro. Nggak tahu kan kapan mau take apa. Anak kelas masuk. Udah cuma diem, cerita ada jin-jinan gitu kan, sinetron jin-jin dulu iya, tuh. iya. Ingat ya, nggak boleh ngeliat om jinnya. Ini aja lihat ke papan tulis aja, nggak usah ngeliat-liat. Syuting sampai jam 1 pagi. Anak kecil itu orang tua berarti yang nitipin bro ke situ. Enggak juga, gara-gara ya ada temannya nyokap ya kayaknya dulu tuh. Ayo yang lagi liburan jadi musim liburan tuh. Kayak, yo mau nggak biar tabungan gitu. Ya bilangnya gitu kan. Dulu 30.000 buat kita kan bisa buat beli Tamiya kayak atau beli apa kan. Ujung-ujungnya ternyata baru tahu dari nyokap berapa tahun kemudian, itu dulu mas parah itu pakai uang mama juga, kamu ternyata nggak jadi dibayar. Kacau bro, udah 30.000 ditilep juga sama korlapnya. Aduh. Kasihan juga. Tapi itu ya guys ya, setiap orang punya sacrifice dan jalannya masing-masing. Gak ada langsung enak ya bro. Nggak ada. Nah itu juga sama yang aku bilang ya, kadang-kadang orang kan kalau baru aja kadang-kadang aku minta mahal, minta ini. Nah kamu denger ya ini, sebelum dia jadi mahal, beliau itu harus dibayar 30.000 dulu, itu juga ditilep ya. Jadi itu dan dari kecil lagi ya? Enggak sih, setelah abis nyoba yang tahu sini apa jadi kayak gitu capek bro. Ya udahlah sekolah enggak. Begitu akhirnya gue selesai SMA, posisi juga bokap mau pensiun. Pokoknya yang mengarahkan gue ke arah udah gue harus kerja, gue harus sinetron, gue harus ini itu ya iklan gitu ya, karena kondisi aja. Nggak mau maksudnya ntar jadi kebeban keluarga yang lain, dibantu sama keluarga yang lain gara-gara misalkan faktor bokap udah pensiun, nyokap juga ya pekerjaannya yang nggak menentu kayak gitu kan, kayak wah nggak lah, udah gue harus kuliah juga. Jadi ya iklan-iklan apa itu buat bayarin kuliah gue, adik gue akhirnya masuk kuliah, gue juga yang support. Ya pokoknya kayaknya uang gue sinetron pun larinya ke situ-situ juga. Keluarga juga gitu keluarga ya. Pastinya lah. Bener-bener bro. Ini jangan-jangan anak gue nelfon lagi. Pegangin dong handphone ini. Angkat aja bro. Anak gue nelfon mulu nih lagi. Angkat lah. Oke, angkat dulu ya. Iyalah. Kenapa sih ini? Astagfirullahaladzim. Ini bapaknya lagi kerja bapaknya. Ini kalau dia udah papa, mamanya langsung telepon. Cuman kan lucu. Kadang-kadang nggak tahu sikon apa aja bro. Gue pernah lagi di kantor pemerintahan gitu kan, ngobrol sama orang, tet. Aduh gimana nih, nggak enak bunyi mulu dari tet. Gue gini lagi lihat ini. Tapi namanya anak kecil ya bro. Iya. Gue nih kayaknya kalau dia megang handphone ya, gue diteleponin mulu. Iya mungkin di setting sama istri lu cuma nomor papa aja tinggal sekali. Tuh kan telepon lagi kan. Padahal udah aku bilang nih lagi podcast ya. Saya lagi podcast. Apa ini papa nih lagi ini loh. Amina. Tuh sama Om Ito tuh. Lucu banget. Kamu kok mirip banget sih sama itu. Ponian lagi. Tuh muah. Dia mau telepon papanya muah gitu. Lucu banget. Mirip loh. Baik yang bilang ya Amina sama Bible mirip tuh. Iya ya. Iya. Tapi Bible versi bulenya. Wah, enggak lah. Guys, ini ya namanya jadi bapak itu seru banget. Tapi memang kita harus sacrifice sesuatu hal kayak bro tadi ya. Udah tadi dengan karir sinetronnya, sekarang beliau malah berhenti udah 2 tahun gak ngambil kerjaan, cuman buat jagain anak. Tapi berarti bro udah siap kan buat anak bro, udah nge-planning hidup yang sekarang. Iya gitu. Harus lah. Pokoknya sekarang priority ya. How many years? Apa tuh, untuk apa? Berapa tahun sampai bro bisa establish lah hidupnya dari mulai pertama kali dunia entertainment? Apa ya, mungkin jatuh naiknya mulai start kerja masuk entertainment lewat iklan itu kayaknya akhir 2012 lah. 2012 sampai pecahnya di 2000. Pecahnya mungkin 2018 19. Pokoknya 16, 17, 18. Setelah Scarlett jalan 2 tahun 3 tahun tuh kan pas banget Covid sebenarnya. Iya benar. Ya itulah pecahnya mungkin di situ. Itu mujizat sih.
Bener, nggak ada yang tahu COVID malah jadi rezeki. Malah jadi naik banget ya. Tapi bro, lebih enak pas jadi sekarang ikut maksudnya bareng sama istri jadi pengusaha apa pas jadi aktor gitu? Kayaknya secara passion tetap di aktor sih. Oh, tapi tetap. kalau ya karena kan gini, emang dulu kenapa gua kuliah, Feli juga kuliah ambil jurusan entrepreneur, karena ya pengen sekaligus gitu passionnya di entertain, tapi kuliahnya di entrepreneur. Jadi emang istilahnya jadi apa? Entrepreneur sekaligus entertainer lah. Dan kayaknya sekarang pun kebanyakan juga gitu kan. Artis-artis pasti pada punya usaha buat backup masa depannya juga kan. Ya tujuan ada Scarlett pun awalnya ya nggak bisa lah kita bertahan survive dari sinetron doang. Kan gini loh, kalau karir naik bisa ke film, bisa ya grade-nya bukannya beda ya. Cuma maksudnya ya secara actingnya pun beda kan, yang di sinetron harus hiperbola, secara move secara gesturnya di film lebih natural. Tapi begitu kalau pandangan gue ya bro, dari kita main di sinetron tiba-tiba masuk nih ke film, ntar rasa nyamannya di film tuh yang membuat kita kayak aduh males gue sinetron, waktunya apa segala macamnya. Duh buang-buang waktu, buang-buang tenaga, udahlah stay di film. Ntar pasti akan malas turun ke sinetron. Gila ntar dia mau ke sinetron lagi udah ada kayak gengsi-gengsinya gitu kan, jadi apa ya? Padahal mah nyari rezeki rezeki aja makanya. Dan gini kalau kita syuting terus ya kan kita nambah umur. Iya. Pasti peran kita, gue 20 tahun lagi nggak mungkin dapat peran anak SMA, dapat anak kuliah. Pasti jadi bapaknya ini, jadi bapaknya itu. Ya kan, jadi ya punya ada Scarlett buat backup plan di masa depan. Kalau gue sih setuju karena menurut gue kalau dibilang film sama sinetron, emang film pasti lebih keren ya. Pasti lu shootnya segala macam semua lebih niat. Tapi kalau lebih capek bisa jadi sinetron loh. Capek bro. Karena kan kalau film ada jobnya masing-masing. Misalnya kalau story dia yang bikin story. Kalau aktor ya syuting paling sebulan kan kalau di Indonesia. Nggak ada kan syuting film. Oh ada juga sih kayak syuting-syuting yang banyak fightnya atau kayak katanya film apa ya? Kayak Wiro Sableng gitu ya. Kacau katanya berbulan-bulan. Pasti. Tapi kan kalau sinetron syutingnya bisa kayak ada yang sampai sekarang loh bro, 5 tahun. Ada bro. Gak berhenti-berhenti. Iya, dan katanya malah duitnya lebih banyak sinetron ya kan. Karena nabung kan dia jatuhnya. Kalau film kan kontraknya bayarannya nggak akan lu tiap scene dibayar lebih. Jadi satu judul slot selesai ya 500 juta selesai. Tapi kalau di sinetron kan ya kalau ratingnya bagus bisa dinaikin. Terus apalagi minta nego ntar per tahun selesai itu nego budget baru atau apa kan. I see. Tapi inget gak awal mula pas bro bikin Scarlett ini sama istri? Ingat dulu karena sebenarnya Feli udah, kenapa kita lebih ke Feli ya karena ya peminat skincare kan pasti cewek. Dan dulu sebelumnya ada bisnis sebelumnya yang ya fail lah, maksudnya jalan cuma berapa bulan, ngikutin tren malah ngilang gitu aja. Dan dulu skincare di 5 tahun yang lalu kayaknya, sekarang mau OTW 6 tahun yang lalu tuh kayaknya belum, ya ada, pasti beberapa ada lah yang udah mulai terjun ke arah skincare itu. Cuma kebetulan emang Feli ini ya apa ya, diminta sama followersnya, Kak bikin inilah, bikin itulah. Kak Feli itu kok apa, Kak Feli rambutnya tebal nih, bikin apa kayak, bikin shampoo atau bikin apa. Ya pokoknya ngambil dari komen-komen orang yang kayak pikir peluang juga nih gitu. Kayak iya ya, orang nih kalau dari komen-komen mau bikin ini dong, bikin skincare, bikin body lotion, ya ngikutin maunya pasar juga sebenarnya. Dilihat dari followers yang dimana mereka juga pun ngeliat Feli di situ karena di sinetron ya kan, lihat di postingan Instagram. Tapi yang bikin Feli apa bro waktu itu? Feli, lebih ke Feli. Gue supportnya tuh tabungan bareng sih, bisa dibilang tabungan bareng sih. Tapi nggak bawa nama, jadi by Felicia Angelis aja, nggak kayak biar lebih girly banget gitu loh. Iya. Nggak. Emang unisex, produknya Scarlett unisex, cewek cowok pakai, gua pakai, seluruh rumah pakai. Cuma ya kalau buat ngejual pasti nama Feli lah, nggak mungkin ada gue di situ. Nama cewek lebih karena produk cewek. Iya, produk cewek. Tapi kan sekarang Scarlett perkembangannya pesat nih ya, sampai bisa dibilang top brand di Indonesia kan sekarang. Amin, masa sih? Emang ada yang ngomong gitu? Termasuk lah. Ya amin lah, amin. Bahkan katanya omsetnya udah triliun ya sekarang. Udah. Ya aminin deh, diaminin. Tapi inget nggak waktu awal-awal bikin tuh nyari pabrik gitu ya kan? Iya, kan nggak mungkin langsung punya pabrik sendiri kan. Iya. Jadi dulu modalnya mulai dari mana modal? Ingat nggak? Modal. Kan pasti dulu tuh orang kalau kisah dari awal tuh seru tuh, modalnya tuh dari hasil sinetron gitu. Dari hasil tabungan di sinetron. Nah itu kali ya, maksudnya karena nggak jadi sesuatu bro, nggak jadi mobil. Begitu udah ada rumah, mobil pun gue
ya gitu-gitu aja, nggak yang nggak suka motor, nggak terlalu suka mobil gitu lah ya. Soalnya Vespa ya Vespa. Nggak juga Vespa gue cuma berapa Ata nih Vespanya selusin kayak telur tuh di kulkas tuh banyak banget. Aduh, nggak, kalau gue karena investasi bro. Investasinya ya. Bener kan tapi Iya, bro, bener, investasi bener, kan. Bener. Karena investasi kayaknya ntar nih kalau rame semuanya mahal nih. Bener, Jadi bener. kita langsung ambilin semua tipenya. Ntar udah lu bosen jual bekas Ata, naik lagi Iya harganya. Bener lagi bro. Ada udah lu sempet ada yang jual. Ada lagi udah bener udah ya kan. Cuman gue udah kayak nggak bisa nolak penawarannya. Aduh gimana nih Vespa, bener-bener bro. Bisa 2 kali 3 kali lipat dari beli. Emang gelap bro. Vespa gelap. Makanya aku tuh juga tim-timku ya. Kalau kamu beli motor apa, jual ganti Vespa, saya bilang gitu. Karena Vespa itu value-nya lama gitu Iya, loh. Terus bener. lu kayak nyimpen duit gitu loh. Kalau di motor kan turun bro, beli motor lain. Iya makanya Vespa kayak emas bro. Emas kalah naiknya. Kalah naiknya Vespa. Iya. Ya paling yang penting tuh komunitas pada riding aja biar makin Iya. mahal. Kalau komunitas gak riding juga bisa turun. Iya. Biar demandnya selalu gede. Iya benar. Yang sayang tuh kayak Brompton ya kan ya. Ya kan itu demandnya lama-lama habis karena dia bukan produk apa ya, bukan legend bro. Iya. Kalau Vespa itu kan udah sejak kakeknya kita punya kakek lagi udah main Vespa bro. Bener. Bayangin aja masa ada Vespa tahun 1940-an. Indonesia baru merdeka, aku punya Vespanya. Kongo. Apa yang Ya Douglas. seri-seri Douglas ya, seri-seri Douglas. Itu ya, kan ngeri dah. maksudnya tahun segitu aja kita punya bro. Maksudnya Iya. kita bisa ngerasain. Berarti kan betapa legendnya ini barang. Iya. Nggak mungkin dong Brompton ada zaman pada itu. Iya benar. Iya kan bro. Kalau ada pun belum ada orang yang punya. Mungkin kakek kita belum punya. Iya. Karena sejarahnya terlalu panjang. Dan dulu harganya murah bro. Murah. Dan sampai sekarang pun Vespa tua kita masih bisa dapat di harga ya lebih murah dari motor baru lah ya. 8 juta masih dapat. Ya tapi pasti udah oplos-oplos tuh bro. Apa-apa. Tapi kan dulunya bro, Iya, kalau iya. 6 tahun lalu ada yang dapat 3 juta, 2 juta loh bro. Iya nggak usah lah. Vespa lu pasti udah di atas cepek semua itu. Amin. Iyalah. Itu kayak yang di depan itu Vespa 90 Amin, berapa? amin. Aduh. Karena bagus bro naik Iya. mulu. Itu bener. Emang gitu ya guys. Nama hidup tuh kita itu katanya harus bisa mengambil peluang, Iya, ya kan? bener. Kalau gua misalnya ngeliat waktu itu di Vespa ada peluang, gua ambil. Iya. Nah kayak bro ngeliat Scarlett tiba-tiba ambil. Waktu itu orang mungkin nggak terlalu mikir ya. Apa sih skincare? Walaupun udah mulai Iya. berpikir. Tapi kan nggak semua orang ngerasa ini bisnis bakal gede gitu kan? Sama bener. Iya kan? Bener. Ingat gak sih dulu modalnya berapa? Tadi belum dijawab soalnya guys. Waduh. Ya berapa ya? Cepet. Ada sih. 100 jutaan. Ada. Karena kan kita produk awal bikin Siapa yang nyari pabrik? Feli sama ada temennya maminya. Oh iya. Ada. Oh. Jadi ya kita buta bro kalau nggak ada arahan. Kita kan pasti nggak mungkin langsung ini kita cari temen yang udah pernah. Itulah. Itu guys ya keren. Dari modal 100 dari kumpulin dari sinetron ya. Kayaknya 100 lebih sih. 100 Lebih lebih cuma kan ya larinya kan ke sampel bro. Abis banyaknya pasti ke sampel kan. Awal-awal tuh kita Iya. cuma punya 5 produk. Terus baru growing setelah berapa? Masuk 2 tahun lah kayaknya. Udah Oh berani. setahun pertama nggak laku. Bukannya nggak laku ya. Kita promo kalau dilihat aja by Instagram tuh promo pertama ya udah cuma gua sama Feli Ito. Ya berdua nih produknya nih cuma ada ini yang kita pegang ini ya mungkin belum banyak barangnya tuh masih masih limited banget sampai ya kita dari 5 ini kita banyakin dulu kuantitinya nggak berani bikin yang baru-baru dulu sampai akhirnya kayak udah pede kayak ya jalan coba deh nyemplung bikin sampo bikin conditioner. Produk pertama masih ingat nggak apa? Masih body scrub sama body Lotion. lotion 3 body scrub body lotion sama si sabunnya shower scrub jadi emang kita nyemplung awal itu di body care-nya itu. Habis itu baru ke muka ke ini dulu shampoo conditioner baru ke muka ke face care-nya. Oke, itulah awal mulanya ya. Dan itu sih yang bikin apa ya kayak mungkin mereka itu karena rezeki suami istri itu emang ada sih bro. Iya, Emang kalau orang amin. suami istri itu gokil gitu ya. Tapi kan saingan nih berat bro ya. Di luar ini kan banyak raksasa skincare juga kan. Banyak yang mulai lebih dulu juga banyak. Banyak kan. Tapi gimana caranya mengarungi ini? Kita nggak punya pikiran buat ini sih ya. Ya mental kita ya harus di sela-sela bisnis ya. Selain pasti cari untung ada dong. Namanya juga usaha, bisnis harus kalau rugi ngapain kita bikin bisnis kan? Benar. Tapi ya fokus kita dalam doa-doa kita juga biar Scarlett juga jadi berkat buat banyak orang. Ya ternyata secara nggak langsung kan kesampaian jadi berkat buat reseller. Benar. Reseller jadi terberkati dengan maksudnya mereka ya namanya ada paket reseller pasti enak nggak sih buat mereka yang belinya harusnya harga retail dikumpul tuh misalkan ya
3.600.000, tapi kita kasih harga reseller 2.400.000 gitu. Kita kasih harga per itemnya yang kayak cuma bener-bener harga selisih dikit lah dari mass product kita gitu. Ya itu kan udah jadi berkat. Terus apalagi ya, selain kita berharap kita sekarang bisa jadi berkat, dan kita nggak punya pikiran buat kita harusnya ini target kita harus lewatin dia nih, kita harus ini enggak, itu cuma berjalannya aja dan maksudnya kasih yang terbaik aja, kasih quality produk yang benar-benar bagus, biar kalau kita someday kena uji ini uji itu kita ya aman, karena kita udah bener-bener tunjukin quality kita kayak gini. Jadi kita nggak perlu ada rasa cemas, nggak perlu ada rasa takut, dan semua customer tuh puas. Ya kalau udah puas pasti ya mereka repeat order, mereka akan ngerasa ih bagus nih, dia secara otomatis secara sendiri ngasih tahu ke teman-temannya yang lain. Ya udah kita baik itu aja, ya kerja jujur aja lah kita lah. Itu dia guys ya. Itu kalau tanya kunci suksesnya orang, itu salah satunya yang dari Hito bilang ya, gimana mereka bisa terus memberikan yang terbaik. Bayangin guys ya, dari modal seratusan juta sekarang tuh mungkin nilainya udah triliunan guys. Enggak bro, omsetnya ratusan M. Udah itu bener-bener bisnis skincare. Itu aku udah mengriset guys betapa mengguritanya. Tapi keren guys ya, Scarlett ini sekarang bukan hanya bisa ngebayar ya BA-nya tuh, semua artis Indonesia dibayarin loh sama Scarlett. Gokil ya guys. Ini podcast kita aja ada Scarlett. I love Scarlett. Aduh, tapi emang Scarlett tuh aku ngeliat perkembangannya dari kalian bro. Keren nih anak. Maksudnya menurutku kalian tuh cara move-nya, cara nyari ininya, nyari bikin campaign-nya, terus kayak menggait-gait influencer, KOL, semuanya tuh enak. Jadi nggak ada yang kayak punya perasaan buruk gitu loh. Sama Scarlett, kayak seneng gitu kerja sama Scarlett. Dijaga gitu aja sih, kita lebih jaga hubungan. Tapi kalau yang nemuin nama Scarlett siapa? Feli. Scarlett gitu ya. Iya. Dari lupa gue bahasa apa itu. Diambil dari bahasa nggak tahu Latin, nggak tahu apa ya artinya tuh. Semacam ya pokoknya yang ke arah cantik gitu-gitulah. Ke arah cewek lah. Gue juga lupa tuh. Apa ini bakal jadi ke ini bro, IPO gitu bisnisnya, atau target ke depannya? Amin. Atau enggak, atau mau di tradisional aja kayak sekarang? Ya, kayak pakai reseller, pakai gitu. Maksudnya nggak usah masuk IPO, nggak usah masuk bursa saham gitu. Oh, gimana ya, kalau saham sih kayaknya ya lebih ke ini dulu nih, jalanin reseller, masuk ke online shop. Oke. Dulu. Yang dijalanin berarti itu ya. Dikuatin dulu lah fondasinya, daripada maksudnya siap-siap tahunya nggak siap bawahnya. Ntar lah dikokohin dulu aja. Asik. Biar kayak Atta Corp lah. Atta. Gak ada AHA. Oh AHA. Karena Atta bukan siapa-siapa. Yang siapa-siapa itu perusahaannya. Kalau sayanya bukan. Saya kerja juga kan di perusahaannya. Enggak, tapi ini aduh panutan. Aduh, jujur gue dulu ngeliat YouTube, aduh nyebelin nih kayak ini orang ini. Gue kayak wah, pas ketemu sampai bisa kerja sama bareng, orangnya solid. Gimana ya? Amin, tujuan kerja lu mulia juga. Aduh, tuh baru parkir mobil aja udah ada mobil Atta Berkah, AHA berbagi. Keren, Bro. Aduh, enggak lah kalau itu kan enggak tahu ya kan. Sekarang juga bikin kan gimana kita apa yang kita dapat harus ada buat orang, karena itu Tuhan. Tuhan kan udah mungkin nitipin rezeki orang lain siapa tahu di kita gitu. Harus ngalir. Nah, ini kita balik soal hubungan nih. Ini tadi tuh ini podcastnya seru guys. Tadi ada bahas tentang bagaimana perjalanan hidup orang menuju karirnya. Di sini juga ada gimana podcast tentang bisnis. Ya tadi itu ya banyak yang kita omongin, kalau diresapi satu-satu semua itu ada yang namanya konsistensi, ada yang namanya solid kebersamaan, ada yang namanya partner atau tim yang kuat. Karena kalau aku selalu setuju, bisnis itu nggak semua bisa jalan sendiri. Aku aja kalau ngejalanin sendiri bisnis yang benar-benar aku passion, tapi itu pasti capek. Wah, pasti capek. Karena ketika kita, apalagi kalau kamu masih bergerak di industri entertainment, kecuali misalnya aku udah berhenti nih 100% YouTube, berhenti nih sosmed semua, bisa tuh 100%. Tapi kan dengan cabangnya nih banyak, ngurusin punya misalnya ada tim futsal, ada tim e-sport, ada ada ngurusin bisnisnya istri juga, ada hijab, ada baju, meledak. Jadi menyatuin tim itu nggak semudah itu gitu. Bener. Ya. Dan banyak bisnis itu nggak selalu untung. Maka tadi
Hito juga ceritakan sama Feli bikin ini masih gagal, bikin kue gagal. Aku juga sempat bikin kue gagal juga, bikin apa gagal. Nah memang perjalanan sebelum berhasil tuh gagalnya banyak kan. Makanya kalau ada orang bilang kegagalan terbesar hidup orang tuh bukan ketika kamu gagal, tapi ketika kamu berhenti mencoba. Betul. Itu dia. Nah itu makanya seru kalau lagi bahas podcast soal bisnis ini, mungkin dagingnya bisa diambil sama teman-teman yang mau mulai usaha, yang mau mulai kerja juga. Ini kan dia ada dua, beliau sebagai kerja, sebagai aktor di passionnya atau sebagai pengusaha. Nah sekarang ini soal hubungan. Kan kalau sebagai public figure bro ini terlihat cukup harmonis sama istri. Itu susah karena bro udah pacaran 8 tahun. Mestinya udah bosan. Aku aja bro itu dulu ngedeketin orang PDKT gak pernah lama. Oh iya. Jadi aku tuh gak percaya ada namanya orang bisa pacaran kayak apa hubungan lama gitu, aku gak percaya. Itu rahasianya apa tuh bro? Waduh aku bingung bro. Mungkin gimana bro pacaran 8 tahun? Kan pasti ada kegoda dong. Kayak entah kan Feli main juga di sinetron, pasti ada cowok dong. Bro juga main pasti cewek. Habis itu lawannya cewek. Nah itu gimana? Lebih karena gini, bisa dibilang sama-sama mulai ke sinetronnya paling selisih setahun lah gue sama Feli ini. Kayak Feli udah mulai duluan, gue masih peralihan dari anak iklan menuju mulai masuk sinetron. Jadi ya kalau di iklan kan dipasangin juga ya udah selesai maksimal 3 hari syuting udah nggak ketemu lagi. Paling kontek-kontekan sebagai temen yang emang ada wadahnya anak-anak iklan gitu kan. Tetap bareng itu kayaknya lebih karena faktor percaya, faktor ya mencoba untuk bisa jadi setia itu kan karena percaya, saling nggak ngekang. Jadi kayak jadi nggak posesif gitu ya. Posesif. Dia lebih nyerahin, maksudnya ya kamu kalau harus syuting sinetron ya total lah kamu cerita siapa yang jadi istrimu ya jangan kelihatan kayak kaku, jangan kelihatan ya udah total aja. Setiap pekerjaan kita harus kita lakuin secara maksimal karena kan kalau kita diajarin kan lakukan segala sesuatu tuh seperti kita lakukan buat Tuhan, jadi emang harus maksimal gitu bro. Jadi ya termasuk dalam pekerjaan. Jadi kayak kita tuh makanannya Feli itu ngelihat udah komen-komen kayak ih nggak cocok sama Feli, mending sama yang ini aja, sama lawan main gue di sinetron gitu. Udah sering banget dia digituin. Terus dia kesel. Gue pun baca di komenannya Feli kayak gak cocok sama Feli gitu. Feli gak cocok tau sama Hito, cocokan sama ini nih yang dilawan manis. Itu udah makanan kita hari-hari. Tapi ya kita ya begitu makin banyak komen-komen yang kayak gini, berarti kan kita ngerasa wih berarti yang kita lakuin di dalam peran kita nih sukses gitu loh bro. Jadi kayak sampai orang baper. Iya, jadi kayak ya udah berarti berhasil. Dan yang penting saling ingat ya, jangan ini ya, udah saling jaga kepercayaan kayak gitu doang sih selama bertahun-tahun itu. Tapi susah sih nerima kayak gitu. Kita punya hubungan terus lawan main kita main sama orang. Kalau aku tuh masih susah. Istriku sama aku tuh masih agak susah tuh gitu. Tapi itu seru. Gimana kalian bisa menjaga itu? Terus siapa yang waktu itu pernah ngerasa kayak udah bosen gitu? Sama-sama. Jadi kita gini, kalau udah mulai mau OTW bosen, belum kan bosen ya. Namanya manusia dong. Manusia nggak mungkin dong hubungannya pasti kayak. Iya, sebenarnya Felin yang lebih sering bosenan ke gue, karena dia ya gue kan bisa dibilang gue bukan pacar pertamanya. Sebelumnya adalah beberapa kali dia udah punya sering bosan gitu. Aku bosan nih sama kamu gitu. Iya, kalau dia modelnya bosan. Wah, kalau ada apa-apa penyesalannya cewek kan gitu. Ya udah. Kalau cowok kan dikelarin gimana. Kalau dia lebih kayak cewek itu gitu kan lebih ya udah. Tapi ya tahu sebenarnya cuma faktor kadang gengsi, kadang tahu sadar dia salah tapi kayak gimana sih cewek bro nggak mau ngapain. Ya udah kita yang saling ini aja. Pas bosen gitu gimana? Putus? Nggak sempet putus ya, break lah bisa dibilang break, cuma baru 3 hari udah balikan lagi bro. Itu paling lama. Itu pun gara-gara kita sama-sama lagi ada kerjaan bareng. Jadi kayak mau nggak mau harus dalam 1 hari itu ya ketemu lagi. Ada ngobrol juga kayak udahin kita ada ini nih. Udah jatuhnya nggak putus kali ya. Gue bingung lah itu perkara itu. Nah sempat ada kabar juga katanya bro itu selama pacaran dulu nggak pernah ciuman. Pernah keserempet di mall. Keserempet di gimana tuh? Di bioskop. Ciuman. Keserempet di bioskop pernah ngomong juga. Masa kan gimana? Enggak, jadi gini bioskop terus lagi nonton ya suaranya gede kan. Jadi kalau mau sama-sama nanya jadi wah itu kepikiran. Tapi kan kursinya kan nggak deket-deket banget kan. Kalau keserempet tuh naik motor keserempet tuh. Kalau ciuman keserempet tuh kayak gimana tuh belum pernah tuh. Kita kan nonton kok udah ready banget tuh kayak keserempet. Kita kan low budget ya. Bisa dibilang kita dulu nonton di premier tuh jarang bro. Jadi enggak, emang kursi biasa juga ada ininya ada dong. Ini nih, ada ginian ya kan? Iya kan ada. Satu gini nih kalau di bioskop buat berdua kan. Jadi
Jadi jaraknya Tapi kan gini tetap nih. jauh, Bro. Enggak, gue mau bisikan, gue mau ngasih mau tahu. bisik, jadi Gua bro mau udah bisik, nyamperin. gua udah begini, dia sama kenapa mah gitu. Oh, habis itu langsung Abis itu udah sama-sama kepikiran tuh. Film kartun langsung lupa tuh. Teng. itu nggak kita pungkiri Berarti juga. bro emang istilahnya pacarannya sehat gitu ya? Ya udah dari gak kecil mungkin. karena kita apa ya di gereja kita dibina juga kan, kayak ya dibina lah, dikasih tahu gimana pacaran yang sehat, pacaran yang kudus, pacaran yang maksudnya kamu nih Saling menjaga. saling jaga. Kalau emang sayang justru nggak begitu caranya, jangan sayang tapi diapa-apain. Justru ya kalau emang sayang buktiin, nanti sama-sama kamu berjalan di altar ke mimbar pernikahan. Oh jadi ya megang di situ. itu ya. Iya, jadi dan ya langka juga yang model kayak Feli bro, kalau gue bilang maksudnya dia Yang juga sampai mau juga mikir, gitu ya? iya maksudnya kita ngajak ya Maksudnya dia mikir gimana tadi? ya nggak langka lah maksudnya. Oh lah enggak. Soalnya kok ini kita 8 tahun gini-gini aja gitu kan. Biasanya orang belum pacaran aja baru seminggu baru PDKT udah ada aja pegang, peluk, cium. Itu dia. Gua Ada jadi aja. mentoknya Seru juga sih dia. mentoknya kita pasti ya kalau habis pacaran pulang gitu ya cuma cipika-cipiki, kadang gua cium jidat. Cium jidat. Tapi yang benar-benar utayang banget cium jidat cium udah. jidat. Iya. Ya tapi yang benar Dagu enggak cium dagu. Dagu gimana sih ini ya? Iya. Enggak lah, nanggung ini mah. Ntar alasan aja dagu naik lagi. Aduh. Ya udah cipika-cipiki udah bye, peluk ya pasti ada peluk, udah pulang. Ya pacaran kita ya kalau dibilang bro 8 tahun tuh mau dibilang monoton ya, sama-sama kerja. Gue sama Feli enggak pernah dapat satu project bareng, nggak pernah satu PH, satu station pun jarang. Paling ketemu ya sama pas dulu sama-sama ke Dahsyat, yang gitu-gitu aja, nggak pernah sejudul bareng. Jadi kalau gue free dia nggak bisa free ya, gue nyamperin lokasi. Tapi kalau sama-sama free pergi paling cuma nonton atau makan, pulang. Udah begitu aja kita pacaran. Bahkan nggak pernah gue sama dia jalan-jalan kayak keluar kota aja pun perkara staycation gitu kayak anak-anak sekarang staycation nggak ada bro. pasti urusan kerjaan dan ada maminya kadang atau ada sama siapa. Oh karena ada maminya mungkin ya. Enggak juga. kita dititipin nih pasti selalu minta kayak request kamar harus pisah. Oh jadi ntar gue sama kadang itu kemauan dari siapa? Dari kamunya bro apa dari Feli? Dari sama-sama sih. Jadi sama-sama punya nggak ada kepikiran gitu ya? Kayak wah satu kamar ya atau nggak, orang tua nggak tahu, nggak ada. Jadi dari dulu ya booking apa ya pasti kamar 2. Gue sama misalkan tidur sama asisten atau tidur sama teman, dan ntar dia tidur sama misal ke Jogja ada temennya, dia tinggal di Jogja ditemenin kayak berarti gitu. Bisa dibilang bro sampai nikah tuh pejaka lah ya. Iya Keren. Wah akhirnya aku pendengar ada keren loh di dunia. Wah, itu masa diomongin enggak gue tapi emang awkward banget bro, jujur. Begitu selesai married gitu kita udah ya dah pisah sama keluarga nih, sisa berdua sekamar nih. Jadi pas lu baru nikah malam pertama tuh bingung ya? Bingung bro, demi Tuhan bingung. Tik. Apa jangan-jangan langsung tidur aja bro? Enggak bro, ini udah pembahasan dong bapak-bapak banget. Enggak sama-sama. Tadi udah gitu, udah sama-sama kayak belaga nggak mau tidur gitu, kayak aduh gimana ya? Pokoknya gue belaga nggak mau tidur. Iya pagi-pagi bangun tuh kaget. Belaga pengen bangun ya. Pagi-pagi bro, dua-dua kaget. Satu gue ngadep sana gitu. Kaget bro. Gak pernah kan? Pertama kali ya? Iya. Kan tadi aku bilang ya basicnya bro ini orangnya ini apa ya, baik-baik gitu, kayak apa ya, bisa dibilang semi gimana ya, kalau aktor film tuh ada yang kayak lugu-lugu baik gitu loh. Jadi cewek itu seneng sama kamu bro. Aduh. Jadi cewek itu kayak ini bener-bener baik-baik. Tapi jadi waktu udah malam pertama tuh beres. Nggak jadi malam pertamanya. Jadi maksudnya ya terjadi. Ini tulisannya di situ, tanyain lagi dia mau tahu. Terus malam pertama mau siapa bro? Tadi udah dijawab, malah nanya lagi. Sweet. Siapa yang aduh malah ditanya lagi gue juga. Tadi kan gue udah tanya kenapa gue nanya. Itu disuruh nanya lagi. Tapi ini ya nggak tahu ya pernah dibahas. Tapi itu nggak apa-apa kan bro dimasukin video? Ya gimana, udah dewasa lah kita. Cuma ya tadi kan sebelum podcast aku tanya bro, ada yang boleh ditanyain boleh enggak? Tanya apa aja. Tanya apa aja yang terpikir, tanya aja langsung. Orang Feli aja kita malam pertama sebagai suami istri tuh bisa-bisa nanya ke Mika Amelia, istrinya Tor Sudiro, Mim gimana ini Mim? Maksudnya gimana caranya gitu? Lo nggak tahu juga ya? Ya
Emang kan biasanya kan zaman-zaman SMP SMA gitu kan pasti ada temen yang nakal kayak liatin video-video aneh atau di share-share di grup. Ada aja. Tapi nonton pernah. Ya pernah dikerjain juga, pernah ditulis di papan tulis nih website untuk tugas ekonomi. Tapi bro pernah lihat orang berhubungan nggak sebelumnya? Kan masa? Ya pernah pastilah. Pernah. Jadi basicnya tahu lah kan sebenarnya. Tahu. Ya cuma kan itu pelajaran biologi. Iya, di sekolah ada kan? Ada lah pasti tahu juga. Cuma ya pikiran itu tuh nggak timbul aja gitu, pokoknya udah gitu ya. Tar aja kalau habis nikah udah. Tapi akhirnya alhamdulillah sekarang punya anak 2 yang lucu-lucu. Ya, puji Tuhan tuh. Bible sama Zevanya, cewek dua-duanya. Dua-duanya cewek. Ada planning lucu. Ada pengen punya cowok nggak? Pengen bro. Lu pasti pengen. Lagi program. Belum nanti masih belum ada kasih jeda dulu. Belum bisa ngomong apa-apa. Belum bisa ngomong apa-apa. Gue juga jujur kaget kok selisih setahun sebulan doang bro. Iya tapi gue memang kalau dari basic gue pengen anak cowok. Pengennya ya. Tapi kan kalau Tuhan kasih anak cewek nggak apa-apa juga bro. Gue happy karena gue happy punya anak cewek. Wah ternyata punya anak cewek itu semenyenangkan itu. Banget. Dan kayak apa ya? Kayak hubungan into it-nya tuh lucu banget. Gue tuh jadi kayak kangen pulang terus. Iya. Tingkah lakunya ajaib ya. Bener. Jadi kayak gue tuh harus tetap spend time buat anak gue terus. Makanya gue ngerti kenapa bro nggak ngambil sinetron. Karena sinetron tuh nggak bisa pilih jadwal kerja kan. Wah banget bro. Nah kalau gue kan masih bisa milih. Misalnya gue nanti mau mulai kerja jam 11. Gue akan pulang jam 9. Jadi sebelum jam 11 misalnya anak gue udah bangun dari jam 7. Gue udah bisa gosok gigi bareng, bangun, lihat kura-kura, lihat kucing, ngelihat dia main slime sampai jam 9 jam 10 masih bisa. Baru gue berangkat. Kecuali gue pergi pagi pun sebelum itu habis kelar gue ketemu dulu. Itulah beruntungnya kan. Tapi kan semua pekerjaan tuh semua orang nggak seberuntung itu. Ada yang kerjaannya harus memang tiap hari datang atau gimana. Itu yang udah gue bayangin. Kalau gue masih jalan sinetron sih pasti gue pergi, anak gue masih tidur, gue balik, anak gue yang tidur, gue lagi tidur, dia mungkin udah bangun. Ya nggak ada momen ketemunya, pasti by video call doang. Kalau nggak dia yang nyamperin ke lokasi. Bakal libur lagi nih sampai 2 tahun ke depan ya. Karena udah ada usaha bro. Udah ada sekarang, ngapain lagi? Enggak lah, tapi tetap bro, passionnya di situ. Gue dulu janjinya malah setahun doang. Gue udah ngomong ke PH, tapi udah ada tawaran. Ada sih, tapi ya gimana? Ditawarin tapi nggak bisa diambil. Iya kan, nolaknya nggak enak kan. Jadi mendingan kayak gue terus terang di awal, kayaknya nanti 6 bulan lagi baru mungkin mulai bisa. Gitulah. Tapi hobi sekarang masih Vespaan bro? Nah Vespa gue. Apa udah nggak riding motor sekarang? Riding. Riding apa nih sekarang? Bobber. Triumph. Asik. Triumph enak sih. Ya lu suka kan? Motor kan banyak. Enggak, tapi gue Vespa bro. Vespa sih. Gue Vespa lagi dibenerin. Gue Vespa cuma yang klasik cuma ada 1. Kalau Atta mau, banyak deh, keren. Iya kamu bro kan soalnya belinya motornya yang mahal-mahal. Ya, enggak lah. Kalau Vespa kan belinya yang ada dari yang 10, 20 tapi pada naik semua sekarang 30. Iya. Ada yang naik semua. Ada yang sekarang udah 150. Gua inget belinya baru 50. VBB. Apa ya? Apa VNB? VBA. Cepuk. Oh, cepuk yang mana ya, Wah. Dulu gua VNB. Iya, cepuk. Kan sekarang harganya udah cepean, bro. Waktu itu belinya masih di bawah itu. Terus ada Vespa yang gua waktu itu belinya masih berapa ya? 10, 12. Sekarang udah 20, udah 30. Apa yang harga sih? Super atau apa itu? Ya? Terus dibeli sama tim gua. Apa ya namanya? Yang diberi Hilman? Excel. Nah, kemarin tim gua yang lain beli udah 27 belinya. Kalau gue waktu itu gue belinya masih 10. Emang gelap banget bro. Gue ngambil maksudnya asal-asal. Oke gitu bro. Maksudnya daripada waktu itu misalnya gue beli Ducati gitu ya. Ducati lu keren. Tabrakan. Tabrak apa sih itu? Hah? Nabrak apa itu? Nabrak beton. Waduh. Pohon. Bukan gua malah. Tim gua yang nabrakin. Itu motor pertama gua bro. Gua pertama kali punya motor sport. Keren. Itulah namanya Tuhan ya. Kalau mau bolak-balikan, kita pertama kali punya bisa diambil langsung sama Tuhan. Gua tuh baru mau janjian riding paginya. Jam 7 itu riding pertama gua naik motor sport. Senengnya gua udah siapin helm segala macam. Nah, gua tuh dulu salahnya gua juga gitu sih. Gua dulu gini, semua tim gua yang tinggal di rumah gua pakai aja barang mobil, motor semua gua izinin. Pakai mobil, pakai motor. Nah, tim gue ini malam makan nih motor, ya kan. Besok paginya gue mau riding. Tahu-tahu malam-malam
wah dia kecelakaan. Gue sebut aja inisialnya Eki ya. Ada bukan sih inisial? Iya Ada Eki di sini ada. Di atas lagi libur. Hebat lo masih awet juga tuh Eki. Iya, makanya kalau ketemu gue dia agak awkward dikit sebenarnya. Karena dia Mungkin masih kalau ngerasa. lu liat motor langsung. Iya bener. Karena gue bayangin bro, Eki itu Eki kecelakaan, gue panik. Bukan masalah motornya satu, tapi si Ekinya jatuh di motor kayak gitu, Iya. dengan kecepatan gitu. Terus kan Ducati yang diambil itu susah belok bro. Iya, harus gini belok. Beloknya tuh nggak bisa gini. Mata, iya. Beloknya gini. Ngebut, jedar. Waktu aku lagi jalan dari jauh udah ngeliat tuh motor udah tebelah kemana-mana. Aduh. Aku lihat dakduk ini gimana si Ekinya. Bener, motor gue biarin di situ bro. Gue angkat si Eki, bawa ke puskesmas terdekat lah, dijahit, diapain kayak. Udah terlalu jauh tuh, ada ya kayak rumah sakit mini gitu lah. Gue nggak tahu tuh puskesmas apa rumah sakit, pokoknya dekat Pondok Indah lah. Masuk, dijahit semua. Berapa ya? 18 jahitan apa 19? Dari bawah sampai atas. Terus udah nggak bisa jalan tuh dia. Berapa minggu tuh nggak bisa jalan, tidur aja udah berdarah-darah semua. Ngilu gue jadinya. Nah sejak saat itu makanya gue jadi suka banget Vespa karena ya yang safety aja, banget, yang slow. Bro, gue tuh suka mobil kenceng tapi nggak pernah kenceng. Gue suka motor kenceng tapi nggak pernah kenceng. Jadi ketika gue punya Ducati itu gue jalannya pelan. Iya. Nah waktu ngeliat itu, jadi sedihnya tim gue kayak gitu, gue lebih khawatir sama dia. Gue takutnya kepala dia pecah. Iyalah, pakai helm nggak waktu itu? Nah itu kayaknya waktu itu sih gue nggak ngeliat helm. Gue nggak ngeliat helm. Dia boncengan, teman satu laginya berapa meter bro, jauh. Wadidaw. Jadi misalnya nabrak sini dia udah di sono, tang. Wah, gue ngeliat tuh motor soalnya bentuknya udah. Iya lah, lu pajang aja nggak ada roda, nggak ada. Udah nggak ada, udah patah semua as rodanya. Habis itu diangkat malamnya, dimasukin ke bengkel, jebret, sampai 2 tahun nggak jadi apa-apa bro. Tetap bangkai. Udah bangkai, udah gue bayar jadi bangkai. Pokoknya bengkelnya inisialnya G. Bengkelnya G bener. Gue belum mau nyebut ya mod. Karena gue kasihan sama orang ini tuh kenapa? Bukan kasihan sih, kesel sebenarnya. Gak jadi. Gue udah bayar. Duit gue sampai sekarang nggak dibalikin. Motor gue tarik aja udah. Ya udah gue jadiin hiasan. Di situ gue banyak pelajaran. Oh ternyata kalau kita mau baik sama orang tuh ada batasnya. Nggak bisa apa yang kita punya semuanya orang bukan kayak gitu caranya. Gue dulu kayak gitu bro. Mau apa, baju, sepatu tuh anak-anak tim gue boleh pakai. Mau sepatu branded, mau apa pakai, lu semua pakai dah. Kayak gitu sama tim. Tapi ternyata tuh kita harus tetap. Ada pepatah mengatakan ketika kamu mau di-respect dan dihargai sama seseorang, jangan biarkan seseorang itu atau orang lain itu mengetahui segalanya tentang kamu dan terlalu dekat sama kamu. Kamu tetap harus punya namanya ada gap. Even mau tim mau apa, keluarga, saudara, walaupun ya beda kalau anak istri ya. Tapi maksudnya kalau kayak gitu kan jadinya kita ada respect, ada itu. Makanya dari situ gue belajar banyak. Jadi hobi kalau bro ngajak kenceng pun aku tepelan. Jadi misalnya bro ngajak triumph nih, misalnya aku triumph, aku tepelan bro. Gue juga nggak jarang ngebut sih. Karena apa ya, sekarang udah bayangan ada anak istri gitu. Kalau lagi motoran, iya sih. Nggak bisa. Tapi masih naik. Masih. Kapan nanti ajak ya? Ayo dong. Gue malah kepengennya Vespaan bareng. Ayo kalau Vespaan seru. Aku selalu bener-bener pelan bro. Apalagi kalau aku naik tahun 50-an. Pelan banget. Itu bukannya mau lu pelan, emang udah pasti pelan. Udah gigi 3 aja masih pelan. Tapi gue malah jujur touring terjauh gue malah pas naik Vespa. Oh gitu. Itu Vespa gue udah nyampe puncak. Maksudnya nyampe puncak. Sedangkan maksudnya gue ada Triumph ini nggak ada yang jauh-jauh. Nggak ada yang jauh-jauh. Abis Triumph apa lagi? Hobi motor apa lagi? Apa? RE paling Kawasaki Ninja. Aduh, jangan usah ngomong sini lah. Jangan deh, gak enak. Tapi emang Vespa saya mantap. Kayaknya nih ada berkaitan sama kontra. Tapi soalnya aku disuruh ngomongin hobi, jadi gue lagi ngomongin hobi. Iya dong. Jadi memang serunya kalau motor kan itu. Nah, kalau Vespa itu tadi udah, sekarang kalau bola futsal suka nggak futsal? Suka sih bro, tapi nggak jago, nggak kayak lu. Main-main aja. Abis main pasti besok cantengan. Kalau main tuh nggak perlu jago, yang penting seru. Iya sih. Iya kan bro. Tapi seru-serunya dulu tuh futsal pasti ini ya, zaman-zaman SMA. Itu. Futsal tuh ya populer di Indonesia kayak angkatan zaman kita SMP deh. SD itu bener. Ya kan? Tapi sampai hari ini ya bro. Ini statistik. Seluruh Seluruh SMA, SMP di Indonesia.
olahraga yang paling banyak dimainkan 77% tuh futsal. Ekskulnya gitu-gitu ya. Orang masuk 77% futsal, bukan bola, bukan basket. Malah Ini futsal. kemarin aku dapat risetnya udah 77% karena lapangan paling gampang tuh futsal. Iya benar. Lapangan bola yang punya lapangan bagus tuh sekolah mahal doang, Bro. Iya. JIS. Iya. Coba mana emang sekolah-sekolah sekarang nih negeri punya lapangan bola, Bro, yang bagus-bagus? Jarang banget. Jarang, Bro. Mereka main bola tuh di lapangan yang namanya anak sekolah, Bro. Kalau mau nyewa lapangan bagus sekarang per main Iya, itu per match aja 2 juta lebih. iya, ya. 2,7. Kalau patungan 100 ribuan buat anak SMA tuh mahal, Bro. Iya, berat lah. Berat 150, tabungan berapa patungan 150 200 tuh berat. Iya, mending futsal. Iya. Futsal 150.000 sejam. Iya, Jadi per orang 15.000. 15, 10 gitu kan. Iya Jadi bener, lebih iya. Zaman dulu reserve. sih gitu emang. Dan kalau di futsal di sekolah kan pasti ada lapangan di depan yang udah ada gawang, itu kan futsal basicnya. Iya kan? Yang kita kadang-kadang semen, peluran. Iya, iya. Pasti futsal kan? Bisa futsal, iya benar. Ya biarpun belakangnya ada ring basket, ada Iya, apa, makanya 77% itu risetnya mengatakan futsal. semua SMA, SMP seluruh Indonesia itu main futsal. Iya sih. Gimana? Tertarik nggak Scarlett masuk futsal? Masuk, Bro. Kita support. Sempat ada waktu itu bulan. Iya, sempat ada. Iya, benar. Tapi di baju latihan jadi nggak kelihatan. Si itu juga kan Bayu ya. Bayu Saptaji. Iya. Juga. Siapa tahu mau ada nama futsal Scarlett FC. Mau nggak? Scarlett Pendekar FC. Kita punya berdua aja gimana, Bro? Mau nggak 50-50? Scarlett Pendekar. Pendekar Scarlett. Jadi nama timnya tuh Scarlett. Jadi kayak kan ada tim namanya Cosmo JNE. Oke. Jadi Pendekar Scarlett. Jadi punya kita berdua 50-50 aja timnya. Gitu. Buat menyalurkan hobi dan kita menaikkan industri dan juga membangun atletnya. Karena cuma di futsal menurut gue ya, gue berani daripada futsal bola, gue berani ini lebih berprestasi di dunia duluan. Dan semoga dari futsal juga di antara futsal basket bola pertama kali futsal yang masuk di Piala Dunia menurutku ya. Karena terlalu banyak talentanya di sini, Bro. Iya sih, potensial banget benar. Karena talentanya di bola tuh banyak juga. Tapi mereka dari kecil tuh susah nyari lapangan. Iya. Di mana mereka mau dapat lapangan? Tolong ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ini curhatan kapok nih kayaknya. Iya, tolong. Anak-anak di sekolah itu kan butuh. Kalau aku ke luar negeri ya, Bro. Itu di Jerman, di Itali, di Turki, itu tiba-tiba nih di gedung-gedung ada lapangan bola. Jalan di kiri ada lapangan bola. Dan itu bisa banyak gratisnya. Makanya kita karena misalnya di Indo gitu ya, kita muter ketemu lapangan bola tuh sekali-kalinya di dekat apa sih namanya kayak alun-alun kelurahan kayak gitu. Iya. Giliran kita keluar negeri ngeliat Kayak lapangan bagus-bagus tuh di mana-mana. Terus kayak gratis aja gitu orang mau main. Emang begitu lah supportnya, makanya lahirlah pemain-pemain bagus. kayak Ronaldo, Messi, Iya, kayak Haaland, Mbappe. Karena mereka di sana banyak lapangan, Bro. Kita susah banget. Benar. Terus terang, Bro, kita lapangan susah. Makanya aku ngerasa futsal nih harus dicoba. Makanya gimana dulu kita pasti rata-rata lu semua itu punya cita-cita pengen jadi pemain bola gitu Iya, kan. main bola, main futsal, main Mentok ya. mentok gak bisa, Gak bisa Bro. lapangan. Gak bisa. Gue tuh cita-cita gue bener itu pengen jadi pemain bola. Habis main bola kayaknya terlalu ribet deh di Indonesia. Habis Main futsal. Iya benar. Main futsal juga ya susah, makanya gue jadi akhirnya punya tim pendekar ini. Oke. Karena gue mendaftarkan diri gue jadi pemain pro supaya mewujudkan mimpi gue sebagai pemain lu daftarin nama lu juga main. Iya, gue bisa main di liga profesional. Widih. Karena ada nama gue. Gue daftarin, cuman gue gak mau main karena takut kalah tim gue. Kalah. Takutnya gue main malah kalah. Enggak lah gila lu main lu canggih begitu, Bro. Tapi boleh, nanti ya kita ngobrol ya, Bro. Scarlett siapa tahu mau jadi tim bareng, punya bareng. Amin. Jadi kita anggap aja ngegaji pemain itu kita bisa juga nyari berkah buat periuk nasi pemain-pemain, Bro. Kan kalau setiap pengusaha nggak bikin tim itu, banyak atlet kita terbengkalai. Jadi salah satu kita membantu atlet adalah kita mempunyai tim itu. Iya sih benar. Nah itu kalau yang udah jalan ya itu sih kita. Lebih udah mau 2 tahun ini ke badminton kita malah masuk. Iya, aku lihat badminton. Oh, kita bikin Saingannya sama ini rokok dong, rokok. cuma gede lah. Enggak kalau ke badminton kan bareng Ko Markus. Ada sama Ko Oh. Gideon. Cari kayak semacam ya itu juga kayak nyari penerus. Jadi Benar. yang dari daerah-daerah tuh difasilitasin gitu lah. Ya pokoknya guys ya, buat kamu semua ini pasti dirinya suka olahraga. Iya. Dan menurutku pertahankan itu ya. Pertahankan suka olahraganya, dan Indonesia ini negara konsumsi barang olahraga termasuk yang terbesar loh, Bro. Oh iya. Indonesia. Wow. Dan olahraga kita ini termasuk yang sebenarnya yang peminatnya banyak.
Makanya kalau abis main futsal, abis olahraga, abis lari jangan lupa pakai Scarlett ya. Masuk banget. Masuk kan gue. Jadi kamu akan tetap terawat ya guys ya. Dan harus pakai body care-nya sebelum mulai aktivitas. Gitu, Masuk gak sih bro? Siap. Siap. Karena memang ya guys ya. Aku tuh ya pernah ini kalau ini cerita nyata. Aku lagi main futsal. Terus ketemu orang yang sorry ya bro ya, badannya tuh gak terawat gitu. Jadi bener-bener semerbak banget baunya. Itu bener-bener aku tuh sepanjang pertandingan tuh bete, unmood. Wih, serius lu? Iya. Jadi kalau ada pemain, kadang-kadang orang bilang gini, ngapain sih laki-laki pakai body care gitu-gitu. Itu kan ngejaga. Jadi kalau ketika aku lawan orang terus badannya bersih, wangi gitu ya. Misalnya pakai Scarlett gitu kan wanginya lama tuh bro. Kalau kita main sebelum main futsal sampai habis main futsal tuh masih wangi. Jadi ketika kita pakai itu gue respect sama orang itu wangi. Respect ya. Oh gue harus coba deh. Gue selama main bola malah gak pernah skincare dulu nih bro. Gimana nih bro? Dulu bro. Iya, karena kan itu menjaga kulit kita dari matahari. Iya benar-benar. Iya kan. Tetap lembab. Jadi kalau kita apalagi aku ini orangnya anti banget kenapa kalau main bola itu terlalu panas bro. Itu aku keliengan. Oh gitu. Jadi kalau udah agak sore dikit, sore-sorean pakai iya takut ya. banget hitam. Bener. Aku kulitnya soalnya punya eksim. Jadi kalau kena matahari panas merah semua. Jadi kesini-sini. Jadi kalau aku pakai Scarlett agak lembab nggak kering. Itulah kenapa aku suka kerja sama Scarlett guys ya. Ini dia nih. Widih, ada loh produknya lo. Bro, pakai dulu nih produk. Pakai. Ini aku suka banget nih bro sama produk ini. Gue kalau body serum memang pasti pakai karena light kan dia, gampang blend. Karena gini bro, dipakein keren dah. Harus sampai sini bro. Sampai sini ya. Harus sampai sini bro. Siap. Hah? Iya bro, nih makanya harus sampai sini bro, biar merata, biar kulit lu makin bagus, wangi, tuh enak kan bro? Terbaik nih. Tuh jadi kulit kita itu tetap terjaga. Jadi kalau aku tuh suka banget orang cowok wangi, cewek wangi juga. Aku gak suka cewek. Tapi gue paling enggak sih pakai produk tuh ya. Kalau mau motoran nih, sunscreenan tuh aja. Oh pakai. Wah, kalau enggak gawat bro. Iya benar. Gawat. BMKG aja sekarang kan udah ngomongin. BMKG udah bilang menyarankan para masyarakat Indonesia pada pakai sunscreen. Kenapa tuh? Iya, karena panasnya udah nggak karuan gila kita. Sekarang panasnya parah. Wah, kayak kemarin gue iseng naik motor lah ke kantor daerah Jakarta Barat Cengkareng sana. Wih, baru bener kelar hujan. Tadi udah mau jalan, hujan. Yaudah tunggu hujan bentar deh. Pikir bakal adem-adem kan sepanjang jalan. Ternyata. Wih, ngaco itu udah. Gue kemarin belang di mana deh itu tahu. Tapi untung muka udah sunscreenan dulu. Jadi pakai helm udah aman ya. Gue kemarin ini naik Vespa yang acara VWD, lu lihat nggak yang ramai banget. VWD tuh Vespa. Sorry. Bukan VWD. Apa yang kemarin apa namanya? Mods May Day. Oh, wah gue dulu 8.000 Vespa. Gimana sih di Jakarta? Jakarta kemarin mulainya dari sampai ke Cilandak sini. Mulai dari mana kita? Lapangan apa? Lapangan Banteng kalau nggak salah. Itu panas. Pastilah bro. Panasnya. Gue pernah ketemu lu. Jadi gue mau ke arah mana nih? Tapi gue posisi udah di seberang. Gue mau buka teriak-teriak di sangka apa? Lu posisi di daerah Fatmawati deh. Kayak naik motor. Iya lagi nepi di kafe deh kayak di sepanjang Fatmawati itu ada kayak lu kayak lagi ngumpul dulu tuh di situ. Oh, ngumpul Vespanya mau jalan. Kayaknya gue lihat itu. Umur kamu udah kelewatan. Ada Torik pas. Oh iya benar. Gue salah sama si Torik tuh. Dia juga suka pakai Scarlett kok. Masuk. Nah, yang aku tahu nih ya guys, produk Scarlett ini mempunyai kegunaan dan kelebihan yang bagus untuk kulit kita. Jadi dari berbagai banyak varian, yang pasti kegunaannya bisa melembabkan kulit yang kering, mengurangi resiko penuaan juga. Makanya bro juga muda mulu ya kayak 17 tahun mulu. Tiap hari pakai Scarlett mandi. Bro pernah naruh nggak di bathtub gitu semuanya Scarlett terus berenang? Sayang lah bro. Tapi kan biar kulitnya semua terjaga. Apa? Enggak lah gue paling ya ini sih. Wajibnya serum sama body lotion body cream. Udah. Ya mandi sih otomatis kan udah ada di rumah. Scrub. Katanya artis Korea juga suka pakai ini ya? Wah, tapi ya bener bro karena kemarin kan kalau untuk BA-nya artis Korea. Iya, itu mereka tuh selektif banget.
selektif. Jadi nggak ngada-ngada juga, nggak ngelebih-lebihin juga. Jadi kebanyakan dari mereka itu mau berani ambil kerjasama kalau mereka sendiri udah ACC dari mereka coba kayak kan, karena dia nggak mau kayak loh gue BA-nya Star Ambassador-nya tapi yang orang-orang tahu nih produk kurang gitu. Jadi kesannya kayak kok lu suka sama brand ini gitu loh. Jadi buat nama dia sendiri pun itu sangat penting. Jadi wah begitu nembus ACC wah aman banget, dan dapat kabarnya dia nyoba dan dia suka, makanya dia mau. Jadi alasannya kayak gitu. Bener. Makanya guys ya, kalian jangan lupa cobain produk Scarlett. Kalian rasain biar kayak artis drakor. Tapi kan bini lo emang suka nonton drakor kan bro? Suka. Cemburu nggak pas dia lagi ngefans banget gitu sama? Gue mah nggak cemburu. Gue cuma males kalau dia udah tiba-tiba ngebandingin tuh kayak gitu dong. Iya lagi gue juga. Iya kan? Enggak sih, kalau gue bukan dibanding, gue ngeselnya gini. Misalnya nih, kalau dia ngefans drakor ini boleh. Cowok misalnya kalau rapper Taiga ini boleh. Giran gue nyebut satu aja misalnya siapa gitu artis ceweknya. Iya kan dia gini langsung gitu. langsung menye. Giran dia aja boleh ngefans sama orang Ronaldo, Benzema aku jadi gini dia aduh. Nanti kalau misalnya ada artis luar misalnya kayak wah Angelina Jolie itu bibirnya ya. Nah langsung ya kan tapi udah ini. Aduh. Dia kan suka nonton drakor juga. Iya. Siapa gitu gue sukanya. Siapa gitu. Gue sekarang lagi diracunin Blackpink lagi sama dia kan. Tiap hari anak gue juga dikasih tonton Blackpink, dengerin lagu Blackpink. Ini bener-bener Korea udah masuk ke dalam. Tapi susah gak sih bro punya BA artis Korea gitu? Katanya artis Korea itu ininya banyak gitu kan, yang riders atau apa? Riders ininya. Enggak sih bro. Karena kita mikirnya iya. Jadi karena kita udah kebayang-bayang, wah pasti bakal gini ribetnya ini. Jadi kita udah prepare yang ya worst case-nya dulu, kita siapin kayak kemarin kedatangannya dia kita siapin ini. Padahal ternyata sesantai itu. Mungkin yang agak gimana ya? Ya biasa kan kita sama lah di Indonesia juga kan. Sebenarnya artis-artisnya mungkin slow-slow aja, tapi entah tapi lebih ribet dari BA artis Indonesia apa artis Korea? Enggak ada bro. Serius, sama aja sih ya. Sama aja. Maksudnya kalau Indonesia kan kita rata-rata teman yang jadi BA. Jadi maksudnya ya saling support kayak gitu. Iya. Mereka juga suportif. Jadi mereka begitu tahu set jadi partner udah gitu. Cuma mungkin yang lebih kejaganya itu mereka kita nggak boleh tunjukin kita tuh juga sebagai nggak boleh nunjukin kalau kita ngefans gitu. Wah itu yang berat di kita. Jadi ngerti nggak? Kayak kita waktu itu nemenin photoshoot bareng di sana. Tapi ya nggak santai aja. Tunjukin kalau lu nih klien lo. Lu bukan fansnya dia. Jadi pride-nya harus tetap dijaga. Aduh kalau udah gatel banget pengen. Gue sama Feli tuh. Opa kita nih ngefans gue. Karena saya pengen mengakui itu di depan dia kan. Maksudnya pasti dia juga gitu ya. Karena sempat viral juga kan bro. Pernah di mana tuh ya, di negara apa gitu. Katanya ngejar di mobil artis Korea siapa gitu. Enggak ya? Siapa gua? Enggak. Jadi iya itu tuh Jisoo. Jadi waktu itu Jisoo. Jadi pas lagi kita ke yang ke Paris tahun lalu, ternyata di mall yang kita lagi belanja sebelahnya itu emang nyambung sama hotel yang dimana Jisoo itu nginep karena ada Paris Fashion Week di. Ya udah gue sama Feli penasaran kan, emang ngefans juga gitu. Ya gitu kita pengen ada yang ngerekamin kita juga di publish. Orang Indonesia juga? Enggak tahu. Enggak orang luar deh kayaknya. Tapi mungkin ketahuan. Tapi nggak dapat ketemu waktu itu. Enggak. Ternyata dia udah masuk ke dalam apa gimana gitu. Enggak Jisoo the next BA-nya. Waduh, berat bro. Mahal ya. Ya, tahu deh itu ratusan karena sih kayaknya. Mentok mungkin dia ada brand ini juga kan. Skincare juga ya. Atau apa juga. Jadi ya banyak pertimbangan lah. Berarti lebih mudah aktor ya daripada penyanyi gitu ya kayak Blackpink, BTS. Enggak juga kan kita sama Twice. Kita sama Twice. Penyanyi itu ya. Girl band Twice. Ya? Itu juga baru baik-baik banget mereka. Tapi kalau Blackpink susah ya? Apa? Blackpink karena sistemnya kenapa gitu. Jadi pernah nyoba? Pernah mencoba untuk apply maksudnya. Wih keren. Pernah mencoba nih. Yang penting udah pernah nyoba dulu. Pernah nyoba, pengen tahu kan tahu gimana gitu kalau pasaran mereka. Tapi kayaknya nggak bisanya karena mereka sendiri nama-nama mereka sendiri pun udah jadi brand kan. Jadi nggak bisa Jisoo, Jennie kayak gitu loh. Nggak bisa jadi satu. Mungkin kalau satu, wow, udah
Udah nggak mungkin lah. Nggak bisa ya. Nah, kalau gue kan ngefansnya sama Ronaldo. Jadi bini gue tuh pernah kebayang-bayang lo bawa main ke sini. Bukan, jadi Ronaldo. Iya, bini gue tuh pernah kayak nanya gitu, gimana ya saya harus bayar gimana ya supaya Ronaldo bisa ketemu apa gimana gitu kan. Karena waktu itu kan bro pernah ketemu Vigo kan. Del Piero. Sorry, Del Piero. Kalau itu kan waktu itu kan, kayaknya bisa nih kayak Hito. Waktu itu kan kalau Del Piero kan karena dia nggak sesusah Ronaldo dong. Del Piero posisi juga udah pensiun kan. Iya. Kalau Ronaldo kan masih main, mungkin itu susahnya. Terus kan Ronaldo tuh kayak udah ya nomor 1 lah gitu kan, kalau follower terbanyak di dunia gitu kan. Dia manusia terbanyak ya? Manusia terbanyak di dunia. Gila follower. Jadi kayak mungkin nggak ya kita kayak bisa, akhirnya katanya bisa tapi harus dijadiin BA. Baru bisa. Jadi dianya harus dijadiin BA. Dan pas nanya gitu. Berapa ya BA-nya waktu itu ya? Wah, dia per posting untuk ininya aja. Iya berapa ya? 150 M apa ya? Dalam waktu setahun atau nggak tahu itu. Kalau setahun nggak mungkin setahun, mungkin nggak tahu. Dia bilang better dealing brand katanya. Dealing brand tapi kita 150 M tuh untuk apa gitu? Apa posting Instagram apa? Berat banget. Gila sih ya. Ntar ada waktunya tiba-tiba nggak sengaja lu ketemu, pasti mending gitu. Iya, soalnya gue nggak, itu bini gue yang nanya. Gue tuh nggak segila, maksudnya nggak sampai harus bayar gitu loh bro. Kayak ya udahlah, karena idola sebenarnya nomor 1 kan prophet gue. Tapi kalau di manusia gue suka kinerjanya dia, kerja keras. Ya itulah yang sama kayak gue, yang bikin gue mungkin. Del Piero kemarin habis berapa bu itu? Ya nggak yang ya ada lah. Miliar tapi. Kayaknya enggak deh. Enggak ya? Gue dikip banget sama Feli, enggak tahu ratusan lah ya. Mungkin ya. Tapi Feli tuh enggak mau ngomong karena kan dia. Ya karena pemain ini sih ya, karena dia udah legend, jadi dia udah enggak terlalu sibuk juga mungkin. Iya, tapi waktu itu gue begitu tahu agendanya dia di hari itu pas ketemu gue kaget sih bro. Karena kan gue follow IG dia. Wah, gue begitu dia repost postingan gue aja senengnya bukan main bro. Nah itu posisinya waktu itu gue lihat tuh dia lagi dia kan tinggal base-nya di LA di Amerika. Jadi dia kalau lagi ada ke Italia, ada ke. Dia tinggal tapi di LA. Tinggal di LA. Wah, banyak banget bro pelajaran malam itu gue dikasih tahu sama dia. Ya. Main bola dari tuh. Yang ternyata dealnya itu cuma setengah jam bro. Sebenarnya setengah jam ketemu untuk makan dinner gitu, betul pulang. Jadi 3 jam. 3 jam itu gue sampai kayak udah kebingungan materi, gue mau nanya apa gitu. Soalnya dia nggak mau pulang-pulang. Enggak, dia yang jadi kecemplung ngebaur begitu. Karena ya mungkin selain gue tahu banget sedetail-detailnya tentang hidup dia, kayak nama orang tuanya, mobil pertamanya, terus dia pertama main di mana, nomor punggung dia apa pertama, bukan. Wah, banyak, dia juga jadi amazed kan, jadi kayak sampai wah udah gantian. Gimana tentang keluarga lu, mana nyokap lu yang mana, ini siapa just satu meja itu cair banget bro. Itu gue duduk di sebelah dia tuh masih nggak nyangka sih tuh momen itu. Kalau tiap kali gue mau cerita mau nangis, rasanya kayak itu impian gue dari kecil yang gue cuma bisa kerjain guntingin dari koran foto dia. Tapi emang apa ya, semua anak laki-laki itu pasti punya heroes-nya. Itu heroes gue tuh yang ngajarin gue setia, dia tuh sih. Kalau gue heroes gue pas Ronaldo itu, tapi gue di futsal ya, Ricardinho. Yang akhirnya main sama lu juga. Iya, tapi itu benar-benar dream gue, karena itu video pertama gue di YouTube. Gue ngedit video dia bro. Oh iya, gue sempat lihat postingan lu itu. Iya, gue benar-benar ngeditin. Jadi gue belajar editing tuh selalu pakai video dia. Dan masih banyak di handphone gue. Itu nggak pernah gue tayang. Gue sampai gue tahu kaki dia kalau lagi pegang gini dia bakal ngapain skillnya. Kaki dia kalau gini dia bakal ngapain. Kalau posisi dia di samping corner dia bakal ngapain. Gue sampai hafal. Jadi ketika gue dilihat itu, gue kayak dream come true banget. Jadi waktu gue ngelihat dia tuh setiap ngelihat aja gue masih deg-degan. Setiap ngelihat. Sampai gue aja, walaupun gue sekarang gue bisa ketemu kayak ngikut di latihan, gue nggak berani bu. Terlalu apa ya? Gue kayak ngidolain banget cara dia main futsal. Terlalu gimana ya, terlalu padahal udah jadi partner kerja lu tuh ya. Iya, tapi gue terlalu ngefans. Iya. Karena kan dulu gue gara-gara habis main bola nggak bisa jadi pemain bola, gue mau jadi pemain futsal kan. Terus gue lihat siapa pemain futsal terbaik di dunia yang sepanjang masa, ternyata Ricardinho kan. Dia GOAT-nya gitu, kayak Messi, Ronaldo-nya. Falcao nggak ya? Falcao tuh pialanya nggak sebanyak dia. Oh gitu. Karena dia udah 6 kali Ballon d'Or, Falcao 3 kali. Gitu. Gila. Iya, jadi dia kayak Messi-nya lah. Kalau Falcao tuh kayak Ronaldo. Tapi emang lebih banyak followernya juga. Karena kalau di bola Ronaldo. Kalau di futsal Falcao lebih banyak followernya. Tapi kalau yang banyak pialanya, si Ricardinho piala dunia udah juara. Dia masih Brazil ya?
Portugal. Oh, Portugal. Negara sama kayak Ronaldo, tapi mainnya kayak Messi lah karena dia kan kayak kiri. Tapi emang kalau ngelihat dia itu cuman gue pertama kali bisa di-posting sama 433 di like sama kayak Modric sama apa gara-gara gue latihan bareng sama dia di depan ini. Iya. Di like sama Modric gue liat pemain Barcelona, pemain Liga Inggris, keren banget gue sampai deg-degan nih saking gue ngefans banget sama si Ricardinho ini. Wah keren banget lu. Tapi itulah sampai namanya laki-laki ya. Jadi ternyata hidup itu ketika kita benar-benar jalanin, terus Tuhan kasih berkahnya ke kita, ketemu loh sama idolanya. Sampai gue bisa ajak ngobrol. Iya, canggih. Makanya gue mahalnya di pendekar tuh Pak Heru ya. Gue anggap Pak Heru ya. Lu yang tuh pas karet yang ada John Terry sama itu nggak jadi datang sih. Itu juga baik banget bro. Baik banget ya. Nesta John Terry itu. Tapi gue kalau bro datanginnya Ronaldo gue langsung datang. Cuma waktu itu gue lagi luar kota. Oh, iya, si Tori kena macet waktu itu sih. Emang macet banget itu. Kalau John Terry gue nggak suka Chelsea soalnya. Gue kenal pemainnya. Paling gue sukanya agak sukanya lebih sukanya paling di Nesta. Bukan di John Terry, gue di Nesta karena gue Milan. Gue Madrid, Milan, ada 2 aja tuh. Oke, kalau ngomong sama bro ini nggak bakal kelar karena gue kemarin juga ngomong di rumah itu di dalam ngobrol, pindah kursi ngobrol, ke tempat Vespa ngobrol, sampai depan mobilnya masih ngobrol. Jadi sekarang juga kita ngobrol mulu, kita udah nggak sadar. Ini kayaknya podcast terlama gue. Masa sih? Berapa lama ngobrol? Ya, 5 bro. 2,5 jam. Gila bro, ngobrolnya. Wah, thank you bro udah mau main-main di sini. I pray the best for you and your family. Keren. Sama 2 anak lucu lu. Semoga gue nyusul juga ya anaknya ntar lagi 2. Amin. Dan sukses terus untuk Scarlett. Sukses terus untuk karirnya, untuk actingnya dan lain-lain. Amin. Sukses juga buat Need a Talk, buat AHA, semua bisnis AHA. Terima kasih. Thank you bro. Take care. Take care bro.